Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasul karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting dari kehidupan kita di dunia ini adalah perkara hidayah. Perkara paling penting dari kehidupan kita di dunia ini adalah perkara hidayah, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada hidayah dalam kehidupan kita, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dan pasti kita hidupnya di dunia bahagia. Sementara di dunia ini 60-70 tahun dan selama-lamanya nanti di akhirat. Tapi kebalikannya, kalau kita hidup di dunia ini nggak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memiliki kebenaran, punya harta yang berlimpah, punya jabatan, punya istri cantik, punya kendaraan, punya sawah ladang yang luas, memiliki keduniaan, tapi nggak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita dalam kesusahan, dalam kesengsaraan. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kehidupan dia akan bahagia di dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hidayah dalam kehidupan dia, walaupun dia memiliki segala macam keduniaan, tapi pasti hidupnya murat-marit di dunia dan nanti di akhirat akan disiksa selama-lamanya. Ketetapan Allah. Dan hidayah ini semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala perintahkan hantar para nabi buat usaha atas hidayah, tetap hidayah ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak bisa berikan hidayah, cuma ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau usahanya dibuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hidayah. Tapi kepada siapa Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ketetapan Allah, kalau kita buat usaha atas hidayah, yaitu buat usaha dakwah, Allah pasti turunkan hidayah. Tetapi kepada siapa hidayah Allah akan turunkan, ketetapan Allah, kehendak Allah saja. Nabi nggak bisa berikan. Nabi Nuh alaihissalam mau supaya anaknya selamat, buat dakwah 950 tahun supaya istrinya selamat, supaya kaumnya selamat. Tapi kalau Allah tidak beri hidayah, anaknya diajak naik ke dalam kapal dalam masa banjir yang besar, nggak bisa juga naik ke dalam perahunya Nabi Nuh, padahal mau diselamatkan. Nggak ada hidayah dari Allah SWT. Padahal Nabi Nuh begitu cinta kepada anaknya, sehingga Nabi Nuh ini komplain, mengeluh kepada Allah, kenapa itu? Dalam janji Allah kan, kalau kita buat amal agama, maka ahli keluarga kita akan diselamatkan. Kata Allah, itu bukan ahli keluarga kan, orang yang satu keluarga dengan kita buat amal yang sama dengan kita. Itu namanya satu keluarga dengan kita. Maka kata Allah, jangan kamu tanya perkara yang enggak kamu ketahui. Hidayah semata di tangan Allah. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai. Abu Talib, Masya Allah, kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW ini cintanya kepada Abu Talib. Waktu Rasulullah SAW kecil, yatim piatu, ayahnya sudah meninggal, ibunya telah wafat,
Abu Talib angkat bawa Rasulullah ke rumah Abu Talib, dibesarkan, sama Abu Talib dibesarkan sampai beranjak dewasa, menikah, diangkat jadi nabi. Begitu diangkat jadi nabi, semua kaumnya memusuhi beliau. Tapi Abu Talib buat iklan, memberikan perlindungan kepada Rasulullah. Walaupun gak beriman, tapi masuk ada pembelaan kepada Rasulullah, suka dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Kita bisa bayangkan bagaimana sayangnya Rasulullah kepada Abu Talib. Mau supaya paman ini dapat hidayah. Hari-hari datang, hari-hari dakwah. Sampai di penghujung hayatnya Rasulullah SAW masih datang. Wahai paman, ucapkan satu kali saja kalimat la ilaha illallah, sehingga aku nanti menjadi saksi di akhirat. Abu Talib tengok kiri kanan, tengok pembesar-pembesar Quraisy. Kalau dia ucapkan merasa akan malu karena ikut ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah paham perkara ini. Maka Rasulullah SAW bilang lagi kepada Abu Talib, wahai pamanku, kalau kamu malu untuk ucapkan ini, bisikkan saja. Bisikkan saja ke telinga saya ini kalimat la ilaha illallah. Cuma saya aja yang dengar, yang lain masa dengar. Saya aja yang bisikkan. Sehingga aku nanti menjadi saksi di akhirat. Tapi kalau Allah nggak kasih hidayah, pamannya nggak bisa ucapkan kalimat. Jadi ini hidayah ini semata di tangan Allah SWT. Begitu pentingnya ini hidayah sehingga kita ini diperintahkan oleh Allah, wajib, hukumnya wajib kita minta hidayah kepada Allah 17 kali setiap hari. Doa minta hidayah wajib, setiap kita ini minta doa hidayah kepada Allah 17 kali setiap hari. Dalam sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu di total 17 rakaat. Nah, setiap rakaat itu ada rukun sholat, harus dibaca Al-Fatihah. Kalau nggak dibaca Al-Fatihah, sholat kita nggak terima. Wajib itu dibaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ini isinya ada satu doa kita kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu inti daripada Al-Fatihah, inti daripada sholat, supaya kita ini diberi jalan yang lurus oleh Allah. Kita doa kepada Allah jalan. Wajib setiap kita doanya 17 kali setiap hari minimum. Ini hadirin yang dimaksud. Kalau doanya saja wajib, bagaimana dengan usahanya? Kalau kita mungkin doa misalnya atau meminta sesuatu kepada seseorang, suatu contoh mungkin anak kita. Nah, anak kita mau minta sesuatu, mungkin kita diberikan sepeda, ya ayah berikan saya sepeda, ya Allah berikan saya sepeda. Kita lihat, nah anak ini apa usahanya supaya sepedanya diberikan sama ayah. Kalau dia rajin setiap hari, kita lihat dia kan bantu ibunya, setiap hari dia lihat senang minjem sepeda kawannya, setiap hari dia ada usaha atas itu. Maka walaupun kita nggak punya uang, tapi karena kita ini lihat dia usahanya begitu semangat atas keinginan, mungkin kita akan utang kepada orang lain untuk berikan dia sepeda, karena dia ada kesungguhannya. Tapi kalau dia minta kepada kita sesuatu, tapi amalnya nggak mau taat kalau kita suruh, ibunya panggil dia nggak dengar, kira-kira kita akan berikan nggak permintaan dia? Nggak akan kita berikan. Nggak sesuai permintaannya, nggak sesuai dengan amalnya, nggak akan dikasih, sama kita nggak akan kita kasih, bahkan kita marah terus sama dia. Jadi kita hari ini minta doa hidayah kepada Allah SWT, tapi nggak ada usahanya atas hidayah. Coba apa usaha kita atas hidayah? Apa usaha kita atas hidayah? Minta diberi petunjuk oleh Allah SWT. Tapi kita hari-hari sibuk kumpulkan perkara dunia. Agama nggak kita hiraukan. Padahal dalam surat Al-Fatihah itu dijelaskan juga. Di dalam Al-Quran Allah SWT jelaskan. Siapa itu orang-orang yang sudah dapat petunjuk? Yaitu orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah SWT. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu dikasih gambarannya.
Siapa orang sudah dapat petunjuk? Orang-orang yang setelah Allah SWT beri nikmat. Bukan orang-orang yang Allah SWT murkai dan bukan orang-orang yang Allah sesatkan. Yang Allah murkai, yang Allah sesatkan ini Yahudi dan Nasrani. Sementara orang yang telah Allah SWT beri nikmat itu, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Dalam Al-Quran Allah SWT. Kita minta doanya supaya diberi petunjuk seperti para nabi, seperti siddiqin, seperti syuhada, seperti sholihin. Tapi amalnya seperti amal Yahudi dan Nasrani. Sibuk aja cari duit siang malam. Itu amalannya orang Yahudi, pas sibuk dalam keduniaan, kumpulin perkara dunia. Bukan amal orang-orang yang Allah beri petunjuk. Iya nggak Pak? Saya tanya sama tuan-tuan, amal yang Allah SWT beri petunjuk itu, para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin, bukan orang-orang yang Allah SWT murkai, bukan orang-orang yang Allah sesatkan, Yahudi dan Nasrani. Apa amalnya orang Yahudi dan Nasrani? Sibuk aja hari-hari perbaiki keduniaan mereka. Sementara para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin, dunianya disederhanakan. Sementara akhiratnya yang diperbaiki. Kehidupan dunianya disederhanakan sesederhana mungkin. Sementara akhiratnya mau disempurnakan. Nah, ini usahanya. Jadi kalau kita doa minta hidayah, tapi arahnya nggak kepada hidayah, maka nggak mungkin dapat hidayah. Nggak mungkin dapat hidayah. Nggak sesuai dengan yang kita minta, dengan usaha yang kita buat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka kita lihat orang-orang yang Allah SWT telah beri nikmat dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Kita lihat. Coba lihat kehidupannya para nabi. Nah, kita mau bandingkan, kita mau niru-niru. Masya Allah, kalau para nabi Pak, susah ditiru memang. Memang ini para nabi ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga nasabnya dari keturunan yang baik, kan itu. Fisiknya, nggak ada nabi yang mukanya parasnya jelek, nggak ada. Semua nabi ganteng-ganteng, nggak ada yang jelek. Memang pilihan Allah dan gagah-gagah. Nggak ada yang kayak kita nih perutnya buncit, badannya kerempeng, nggak ada. Para nabi itu gagah. Para nabi itu kekuatan fisiknya dalam satu riwayat sama dengan 10 laki-laki yang kuat. Bahkan dalam riwayat yang lain 40 laki-laki yang kuat. Makanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud bisa punya istri 99 sampai 100 istri. Memang fisiknya kuat. Kita ngaku-ngaku aja mau punya istri 4, tapi lemes terus. Salat subuh kesiangan. Ini hadirin para nabi ini, Masya Allah. Semua didedikasikan, dikorbankan hartanya, nyawanya, kehidupannya untuk agama. Para nabi. Kita lihat para nabi. Berapa banyak ribuan nabi dibunuh oleh kaumnya. Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran. Berapa banyak Bani Israel membunuh nabi dari kalangan mereka. Membunuh nabi yang tidak dengan hak. Itu dalam Al-Quran Allah ceritakan. Para nabi dikorbankan oleh Allah SWT. Kita baru di tasbih bulan Ramadan aja nggak ada yang mau keluar. Padahal dalam Ramadan kalau kita keluar nggak mati juga. Para nabi semua waktunya dapat takasa dari Allah. Nabi Musa alaihissalam setelah selesai perjanjiannya dengan Nabi Shu'aib, sudah bayar istilahnya maharnya, kan hutang. Maharnya Nabi Musa kepada Nabi Shu'aib dapat anaknya itu maharnya hutang. Menjaga, memelihara kambingnya selama 10 atau 12 tahun. Disempurnakan semua. Begitu selesai, udah bebas dia. Sudah selesai hutangnya, maka mau ajak istrinya hijrah. Mau ajak istrinya hijrah, keluar dari rumah mertua istilahnya. Dalam perjalanan, ya, dari Madian mau ke Mesir, gelap gulita malam hari dalam keadaan dingin. Bersama keluarganya, ya, dengan bekalnya, mungkin beberapa ekor kambing dengan anaknya. Gelap dingin, maka Nabi Musa lihat ada cahaya. Nabi Musa lihat ada cahaya, maka Nabi Musa pesan kepada sini. Ini dalam Al-Quran, bukan dongeng, dalam Al-Quran.
kamu tunggu di sini sebentar, itu ada cahaya, saya mau datang mungkin ya bisa buat apa kita jadi cahaya untuk penerangan selama perjalanan, atau mungkin kita bisa dapat api untuk menghangatkan diri kita. Kamu tunggu. Isinya tunggu. Nabi Musa datang. Ternyata itu bukan sembarang cahaya, tetapi cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firman kepada Nabi Musa, ini aku ya Musa, buka itu sendalnya, ini tempat suci, kamu berhadapan dengan saya. Nabi Musa dari situ diperintahkan Allah, dapat order, ditaskil oleh Allah untuk dakwah kepada Fir'aun. Untuk dakwah kepada Fir'aun. Itu Pak ulama beritahu, dari sejak ditaskil oleh pondok dakwah Fir'aun, istrinya ditinggalkan dalam keadaan gelap gulita, langsung menuju kepada Fir'aun. Ini para nabi, Pak. Para nabi. Ini para nabi, semuanya dikorbankan untuk menunaikan perintah Allah SWT. Nggak sampai level kita, nggak sampai. Turun kita level, coba lihat. Mau lihat Siddiqin. Bagaimana Siddiqin? Satu orang Siddiqin contohnya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq ini sebelum beliau masuk Islam adalah satu orang pengusaha sukses di Mekah. Ulama beritahu beliau memiliki 6 atau 8 toko di Mekah. Maksudnya punya usaha, punya toko. Bukan 1-2, 6 atau 8 toko di Mekah. Dan orang sukses biasa berdagang dengan Rasulullah SAW. Dagangannya maju. Boleh dibilang beliau bangsawan juga, bangsawan Quraisy, orang kaya, pengusaha sukses. Begitu beliau masuk Islam, tahu nih, kehendak-kehendak Allah, kehendak-kehendak Rasulullah SAW. Maka beliau telah persiapkan diri. Begitu hari hijrah, Rasulullah SAW ajak kepada Abu Bakar untuk hijrah. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, saya sudah feeling pasti nanti ada perintah hijrah. Maka aku telah siapkan 2 kendaraan, satu untuk kamu, satu untuk aku. Orang Pak kalau dia korban, maka dia siapkan diri dia. Dia sudah tahu dia akan datang perintahnya. Dia sudah siap. Kata Rasulullah, saya akan hutang kendaraan yang kamu berikan kepada saya, nanti akan saya bayar di Madinah. Kata Abu Bakar, nggak usah pakai aja. Maka waktu hijrah itu Pak, seluruh hartanya dibawa hijrah, nggak ada yang ditinggalkan untuk anak istri di rumah. Ini sedikit. Kita kalau dikasih 4 bulan, hitung-hitungannya banyak. Ya? Beli susu di rumah, beras, istri ini. Kadang kebanyakan yang ditinggal daripada yang dibawa. Ya? Karena yakinnya nggak benar kepada Allah SWT. Dan di rumah begitu juga. Karena yang di rumah nggak dilibatkan dalam masyarakat, jadi kalau ditinggalkan mesti sempurna tahakot baru abang boleh pergi. Itu Asma radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha masih kecil. Itu Abu Khafadah bilang kepada Asma, lihat tuh, ayah kamu tuh, dia mau hijrah bersama Muhammad, dibawa semua hartanya, kita nggak ditinggalin apa-apa. Ayahnya Abu Bakar buta. Maka Asma bilang, bukannya kakek, nggak begitu. Maka Asma masukkan batu-batu kerikil ke dalam tempat uncangnya Abu Bakar. Nih lihat nih, disisakan, emas perak disisakan. Ini anak kecil, paham, nggak ditinggalin apa-apa, tapi dia bela ayahnya. Ini contoh model Siddiqin. Korbankan semua hartanya untuk perkara agama. Kita masuk nggak di dalamnya? Kira-kira kita sama dengan Siddiqin? Belum lagi. Lihat orang yang Siddiqin ini, begitu terjadi keadaan agama yang istilahnya mulai goyang, lihat apa keputusan dia. Sewaktu Rasulullah SAW wafat, maka nih sahabatnya bukannya nggak menerima, tapi shock karena begitu cintanya sahabat kepada Nabi ini, merasa Nabi ini nggak mungkinlah meninggal.
Karena orang paling disayang oleh Allah SWT, orang yang paling dimuliakan karena Rasulullah SAW ini ada, maka Allah SWT ciptakan dunia ini. Jadi macam apa, nggak percaya gitu kalau Rasulullah dipanggil Allah SWT secepat itu. Ini orang nggak menerima begitu, shock lah. Nah, walaupun iman mereka, tapi itu hari mereka kurang bisa menerima perkara. Maka dalam keadaan galau 3 hari, 3 hari itu sahabat ketemu sahabat seperti kosong, nggak ada yang mau diucapkan, seperti nggak ada jawaban, macam orang bingung semua. Ini 3 hari nggak ada amal, jemaah nggak diberangkatkan, ya. Nah, itu apa, jamaah yang mau berangkat pun tertunda. Ini mulai terjadi chaos karena usaha agama nggak dibuat. 3 hari saja mulai orang murtad, mulai orang nggak bayar zakat, mulai orang munafik ngancam-ngancam, orang Yahudi udah mulai buat persekongkolan, orang Romawi Persia udah membentuk mau menyerang. Ini 3 hari nggak ada amal agama, udah chaos, udah kacau. Maka di situ, masya Allah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu buat satu keputusan, dibacakan ayat Al-Quran, bahwa sesungguhnya Muhammad ini seperti Nabi yang lain. Allah SWT akan wafatkan dia, mungkin Allah SWT akan syahidkan fisabilillah di jalan Allah. Diingatkan, baru sahabat itu sadar. Maksudnya kami selama ini kagak teringat dengan ayat itu, nggak teringat dengan ayat itu. Maka dia diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Maka sebentar sahabat tersadar dari kegalauannya, bentuk, angkat Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Maka buat keputusan Abu Bakar Siddiq. Nah itu, dia nggak bayar zakat, suruh bayar zakat. Kalau biasanya dia bayar zakat unta dengan tali kekangnya, kalau dia hari ini dia bawa unta nggak dengan tali kekangnya, maka kita perangi juga. Harus sempurna. Agamanya harus sempurna, sama seperti dengan masa Rasulullah SAW. Ada orang ngaku Nabi, maka itu harus dibunuh. Kirim jamaah, berangkatkan jamaah Usama bin Zaid, ini perintah Rasulullah SAW, ini pun agama juga. Harus jalan sempurna. Sehingga beliau mengiklankan, apakah agama akan berkurang selama aku masih hidup? Maksudnya nggak boleh agama berkurang kalau saya masih hidup. Kecuali kalau saya mati boleh agama berkurang. Pembelaannya seperti itu. Agama itu nggak boleh berkurang kalau saya masih hidup. Kalau mau agama berkurang, mati dulu saya, baru boleh agama berkurang. Seperti itulah istilahnya. Ini Siddiqin rela mati, habiskan hartanya semua untuk agamanya Allah SWT. Contoh Siddiqin. Kita doanya mau jadi amalnya seperti para nabi, amalnya para Siddiqin, sama atau enggak? Lihat, doanya kita seperti Siddiqin, coba lihat amalnya sama. Di Taskil sekarang tahunnya tahun istimewa, diminta keluar 40 hari setelah istimewa dan 4 bulan setelah istimewa, atau 4 bulan setelah istimewa, 40 hari nanti waktu istimewa. Maksudnya tingkatkan pengorbanan. Mundur semua, nggak ada yang daftar malah. Bukannya tambah, malah nggak ada yang daftar sama sekali. Tadi kita baca amal maqami, nah periode ini belum ada jemaah dikeluarkan. Ada 1-2 jemaah. Nah ini hadirin, alasannya macam-macam. Mau Ramadan lah, mau Lebaran lah, inilah itulah. Contoh ini periode pertama lah, kami biasa ambil periode kedua, periode ketiga. Padahal ini takazah di depan kita. Agama, takazahnya agama. Seperti mana tadi ya, Nabi Musa AS dapat takazah dari Allah, tunai langsung. Abu Bakar Siddiq tahu apa takazahnya setelah Rasulullah SAW, tunaikan masa itu juga. Iya. Amalnya sesuai dengan doanya. Jadi nggak mungkin lah kita sama dengan Siddiqin, nggak mungkin. Kalau kita mau turun lagi, grade-nya turun lagi. Mau seperti syuhada, masya Allah, syuhada Pak. Orang-orang mati syahid di jalan Allah SWT. Tadi kita baru dikasih 4 bulan di bulan puasa aja, mundur semua. Padahal doanya mau seperti orang yang dikasih nikmat. Para salat doanya minta.
minta seperti para sahabat, tapi amalnya nggak mau. Kira-kira kita dapat hidayah apa enggak dari Allah SWT? Doanya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang Allah SWT beri nikmat itu minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, wa sholihin. Doanya minta seperti Allah SWT beri nikmat kepada kita seperti para syuhada. Tapi diajar korban, belum diwafatkan, belum disyahidkan. Korban saja susah-susah di jalan, mundur semua. Kira-kira Allah kasih daya apa enggak kepada kita? Seperti anak tadi minta sepeda kepada ayahnya, tapi nggak mau taat kepada perintah ayahnya. Nggak dapat. Kalau kita nggak ada hidayah, pasti dan pasti hidup kita susah terus, bermasalah terus. Istri nggak mau taat lah, anak-anak begitu juga susah diatur, tetangga memusuhi kita, macam-macam, cuaca jadi problem, pandemi, masalah pemerintah, semua keadaan jadi bermasalah kepada kita. Kalau kita nggak dikasih hidayah kepada Allah SWT. Tapi kalau kita dikasih hidayah sama Allah SWT, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dapat hidayah dari Allah SWT. Allah ridho kepada dia. Di dalam api hidupnya bahagia. Di dalam api hidupnya bahagia. Kita masih belum di dalam api, masih gubuk, walaupun reot, ada tempat tinggal, belum di sana. Malahan kita ini masalah tinggal di gedung yang bagus, rumahnya tembok, mobilnya ada, gitu. Kerjaan ada, nomor rekening, di rekening masih ada tabungannya. Tapi kok hidupnya susah terus, ditasil berat. Karena ini hadirin yang Allah SWT belum berkahi kehidupan kita. Kalau Allah SWT berkahi kehidupan kita seperti orang-orang yang Allah SWT telah beri nikmat, maka kita enak saja. Walaupun secara keduniaan kita nggak punya apa-apa. Tadi contoh turun grade-nya dari para nabi, nggak mungkin level kita nggak nyampe. Sedikit begitu juga. Kita lihat orang syuhada. Para syuhada ini, masya Allah, korbankan semua nyawanya untuk Allah, mati syahid. Salah satu contoh seorang syuhada itu yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini waktu dia di Mekah, satu orang anak muda yang mana dia anak orang kaya, maksudnya kehidupannya mewah, bajunya baju paling bagus di Mekah yang dipakai anak muda, bajunya Mus'ab bin Umair. Dan orang bisa mengenal kalau Mus'ab bin Umair udah lewat situ atau mau lewat situ, itu minyak wanginya, minyak wangi yang paling mahal. Kalau kita duduk di sini, terus Mus'ab bin Umair mau datang, kita udah, wah Mus'ab mau datang, bentar lagi datang, udah kecium duluan. Minyak wanginya paling bagus di Mekah, minyak wangi impor. Kalau dia sudah kumpul-kumpul dengan kita terus lewat, itu 15 menit masih tersisa cium minyak wanginya di majelis ini. Itu barang yang dipakai, barang mewah, barang bagus, anak orang kaya. Tapi alhamdulillah Allah SWT beri kepada dia hidayah, masuk Islam. Ini karena dia masuk Islam, ahli keluarganya marah, ditelanjangin semua bagian, diusir dari rumah. Ya walaupun orang tua marah dengan anaknya, tetap seorang ibu itu hatinya cinta kepada anak. Maka semua keluarganya mengusir dia dengan telanjang bulat. Ibunya memberikan 2 helai kain, satu untuk tutupi bagian atas, satu untuk tutupi bagian bawah. Maka Mus'ab bin Umair hijrah dari Mekah ke Madinah cuma dengan ini saja benda, dengan kain itu aja. Pada anak orang kaya dikorbankan, kemewahan dunia dikorbankan untuk dapat hidayah. Kita baru di Tasil, negeri jauh, masih punya mobil, masih punya motor, nggak mau dilepas mobilnya, nggak mau dilepas motornya. Kalau diusiri, kurang tafakut, setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak berangkat. Itu dunia masih dipegangin aja. Mus'ab bin Umair begitu masuk Islam dicopot semua telanjang bulat.
Ibunya aja kasih 2 helai kain. Dengan ini bahkan Mus'ab bin Umair hijrah ke Madinah. Hijrah di Madinah, Mus'ab bin Umair jadi Ahlul Sufah. Nah, tadi Muzakarah, Ahlul Sufah itu bukan seperti pemikiran kita Ahlul Sufah yang ada di masjid kita, numpang makan, numpang tidur. Jika ada takasa, ngumpet dia. Ahlul Sufah di Madinah itu orang yang pertama ambil takasa. Orang yang pertama ambil takasa. Sehingga lihat Ahlul Sufah, Abu Hurairah, orang yang banyak mengeluarkan hadis daripada baginda Rasulullah. Orang yang paling banyak. Karena hari-hari duduk dalam majelis, hari-hari duduk dalam taklim. Sementara Ahlul Sufah di masjid kita numpang makan, numpang tidur, gerak program hilang semuanya. Nggak sama, apa ini maksudnya Ahlul Sufah itu orang yang memang hidupnya itu untuk ambil takasa agama. Mus'ab bin Umair dalam riwayat ini anak orang kaya berpendidikan, maka Mus'ab bin Umair mengajarkan baca tulis kepada anak-anak di Madinah, mengajarkan taklim wa ta'lum. Nah, kalau kata kita buka maktab, buka maktab di Madinah, beliau yang ngajar. Sewaktu ada panggilan perang, jihad fisabilillah, Mus'ab bin Umair berangkat. Lalu supaya itu orang ambil pertama takasa, berangkat fisabilillah. Waktu fisabilillah beliau syahid, terbunuh, mati syahid. Maka waktu mayat-mayat dikumpulkan, Rasulullah melihat mayatnya Mus'ab bin Umair. Itu kain sarungnya tinggal 1 potong aja, Pak. Yang 1 potongnya bintang kemana? Maka kalau ditutup bagian atasnya, kakinya kelihatan. Kalau ditutup bagian kakinya, kepalanya kelihatan. Cuma punya itu aja hartanya. Ini Rasulullah SAW menangis melihat mayat Abu Mus'ab bin Umair. Karena beliau tahu nih, beliau orang ini Mus'ab telah korbankan keduniaannya untuk dapat hidayah. Rasulullah tahu, menangis Rasulullah. Maka Rasulullah SAW perintahkan supaya tutup kain kafannya sampai kepalanya, kakinya ditutup dengan dedaunan. Dengan cara ini Mus'ab bin Umair dikubur dengan kafan seperti itu. Ini syuhada, Pak. Kira-kira kita sanggup nggak? Kira-kira kita mau nggak menuju kepada arah itu? Padahal ini perkara yang kita minta. Orang-orang yang telah diberi nikmat, minan nabiyyin, siddiqin, syuhada. Ini mestinya kalau kita mintanya doanya hidayah seperti orang-orang telah beri nikmat, kita mesti siap seperti mereka. Jangan kita minta doanya hidayah, tapi amalnya seperti amal Yahudi dan Nasrani. Sibuk aja hari-hari perkara dunia kita mau perbaiki. Mau diperbaiki mobilnya biar lebih bagus, mau diperbaiki rumahnya biar lebih mentereng, mau diperbaiki jabatannya biar lebih tinggi. Ini Masya Allah, nauzubillah. Nggak sesuai doa dengan amalnya, nggak sesuai. Nah ini turun lagi. Nabiyin nggak mungkin, ya. Siddiqin nggak nyampe juga, syuhada nggak ada mau. Turun dah minas solihin. Kriteria solihin itu seperti apa? Satu orang sahabat tanya kepada sahabat yang lain, kamu pikir saya ini udah soleh atau belum? Sahabat tanya kepada sahabat yang lain, kamu pikir nih saya ini udah soleh atau belum? Bagaimana tahunya kalau saya ini udah soleh atau belum? Kata sahabat yang ditanya, gampang. Kalau kamu mau tahu kamu udah soleh atau belum, gampang loh. Bagaimana caranya? Kamu tawarkan kepada hati kamu itu dunia. Kalau dia masih mau, berarti kamu belum soleh. Tawarkan kepada diri kita ini dunia. Kalau hati kita masih mau, belum soleh namanya. Ini hadirin yang dimuliakan Tuhan. Ini kriteria soleh. Para sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Berarti para sahabat semua nggak ada yang mau jadi kaya. Walaupun Allah datangkan kekayaan kepada mereka, mereka nggak terkesan. Bahaya ini, kata sahabat, hampir. Waktu kami diuji dengan kemiskinan, alhamdulillah kami semua lolos semua, lulus semua.
Tapi Allah SWT uji dengan kekayaan, hampir kami tergelincir dalam jurang kebinasaan. Bahayanya lebih besar. Ini sahabat yang bicara. Kemarin kami di Masjid Kebonjeruk 2 hari lalu. Itu sahabat. Kita dengar itu sahabat. Celaan Rasulullah SAW kepada orang yang cinta perkara dunia. Maka dalam satu hari Rasulullah SAW pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha makan 2 kali dalam satu hari. Satu hari Rasulullah lihat Aisyah makan 2 kali. Sebab Rasulullah nggak pernah lihat Aisyah makan 2 kali satu hari. Biasanya makan cuma 1 kali aja, bahkan nggak makan dalam satu hari. Hari itu Rasulullah melihat Aisyah makan 2 kali dalam satu hari. Maka Rasulullah SAW datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, nggak ada kerjaan lain apa kamu selain makan? Maksudnya hari ini saya lihat kamu makan melulu, padahal cuma 2 kali. Maka Rasulullah tanya, Aisyah, apa tidak ada kerjaan lain selain makan? Hari ini saya lihat kamu makan 2 kali. Lantas Rasulullah SAW beritahu kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kamu telah memenuhi perut kamu dengan dunia. Makan 2 kali satu hari, Pak. Saya di Gorontalo pagi sarapan 2 kali. Kue dulu, nanti ada nasinya lagi, sabar Tuhan. Baru sarapan ini 2 kali. Belum makan siang, belum snack sore, belum. Ini kita Masya Allah. Lihat kriterianya. Orang-orang yang Allah SWT beri nikmat, keduniaannya itu disederhanakan sedemikian mungkin. Kita hari ini dunianya mau sempurna. Itu dalam ayat sahabat yang kemarin itu lanjutannya. Ada satu orang datang kepada Rasul dengan badan yang besar, perutnya besar juga. Kata Rasulullah, kalau seandainya kamu datang tidak dengan perut sebesar ini, maka itu akan lebih baik buat kamu. Maksudnya jangan banyak makan gitu. Maksudnya itu Rasulullah. Dan dalam lanjutan daripada sahabat itu Rasulullah SAW perintahkan supaya jangan mengganti baju kita dengan yang baru sebelum baju kita ini bertambah. Jangan kamu ganti baju kamu dengan yang baru. Maksudnya jangan beli yang baru. Kalau dicuci silakan cuci. Jangan beli yang baru sebelum baju yang lama kamu tambah. Ini ajaran Rasulullah lah. Yang kita bilang kita mau jadi ikut sunnahnya. Kalau kita dalam bayan hari-hari musyawarah, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani karena bayan jannah. Ini yang kita mau ikut. Tapi baju kita keren semua, nggak ada yang tambahan. Katanya cinta Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Maunya sunnahnya yang punya istri 2, 3, 4 doang. Sunnah lapar nggak mau, sunnah baju bertambah nggak mau. Padahal ini sunnah baginda Rasul. Lebih utama. Inilah hadirin yang dimuliakan. Yang kita doa dengan yang kita amalkan nggak sama. Sehingga hidayah nggak datang, susah terus hidupnya. Walaupun mobilnya ada, rumahnya bagus, istrinya cantik, 2 lagi, tapi nggak bahagia juga. Masalah terus kehidupannya. Sementara sahabat Rasulullah SAW ini dalam kehidupan keduniaan yang sangat sederhana, boleh kita bilang miskin, tapi sahabat tuh senang semua, nggak ada yang susah. Sahabat nggak ada yang senang semua. Bahkan sahabat ini maunya miskin. Dihabisin hartanya, biar miskin, tapi Allah nggak kasih miskin. Sahabat sekali sedekah. Itu Hasan radhiyallahu anhu dengan Husain radhiyallahu anhu dengan Abdullah bin Ja'far, anak Ja'far bin Abi Thalib, mengadakan perjalanan dari Madinah pergi haji ke Mekah. Nah, dalam perjalanan pulang hewan kendaraannya dengan bekal makanannya hilang.
untanya pergi, jadi nggak punya apa-apa. Maka dalam perjalanan balik jalan kaki ke Madinah, bekal habis nggak ada, ketemu satu rumah kecil, kampung nggak ada tetangga. Maka disamperin rumah itu, ketemu di dalam rumah itu, keluar rumahnya satu nenek-nenek sendirian dia. Maka Hasan radhiyallahu anhu dengan Husain dengan Abdullah bin Ja'far bilang, wahai nenek, kami ini dari Bani Hashim, tinggal di Madinah, kami dalam masa pergi haji, kami kehabisan bekal kami. Kira-kira nenek punya makanan dan minuman yang bisa kami makan. Nanti kalau nenek ke Madinah, kami akan ganti lah kudus lagi. Menunjukkan Bani Hashim ini kami orang punya lah gitu, jadi jangan khawatir. Kata nenek, saya nggak punya apa-apa kecuali satu ekor kambing itu. Kambingnya kurus, kambing betina kurus. Kalau kamu mau, kamu boleh proses dulu, kamu boleh minum, kambing kamu sembelih aja. Ini kisah ini ada dalam Fadilah Sedekah. Maka diperas lah, namanya kambing kurus Pak, nggak banyak juga yang bisa diperas. Maka dinilai oleh mereka bertiga sesungguhnya disembelih, maka dagingnya dimakan sebagian dibawa untuk perjalanan juga. Ini setelah kejadian itu, si nenek ini jatuh miskin karena memang penghasilannya dia itu dari kambing itu untuk minumnya, dari suaminya hanya pengumpul kayu bakar. Maka waktu suaminya pulang, kemana itu kambing kita? Udah aku sembelih. Tadi ada musafir kehabisan bekal. Kamu ini, dia kata-katain, kamu ini udah cuma itu doang harta yang kita punya, kamu korbanin lagi pada orang yang kita nggak kenal. Wah, sekarang kita akhirnya nenek sama kakek itu jatuh miskin, sehingga dia untuk mendapatkan penghasilan harus kerja ke kota. Di kota kerjanya ngumpulin kotoran sapi, kotoran unta, dijemur dan dijadikan bahan bakar. Kalau semoga Allah SWT belakangkan bapak-bapak ke India, di India itu masih ada orang-orang itu mengumpulkan kotoran unta, kotoran sapi, dan juga dijemur lantas dijual jadi bahan bakar. Di India masih ada. Nah itu seperti itu. Waktu nenek itu lagi nyari kotoran itu untuk dijadikan bahan bakar, Hasan radhiyallahu anhu kenal, ingat, ini nenek yang dari jamu kita makan. Nek kamu ingat sama saya nih? Ya itu gak kenal. Saya kamu sembelih kambing kasih minum, tetap nenek itu gak kenal. Ya udah apa-apa gak kenal, bawa ke rumah. Di rumah Hasan disuruh pembantunya, ini nenek mandiin, suruh mandiin kotor, bau, suruh mandi, kasih baju paling bagus, baju baru, dipakaian baju baru. Nah, hidangkan makanan, mau makan apa yang disini? Setelah makan dikasih uang 1000 dinar dengan 1000 kambing. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar itu sama dengan 2,4 gram emas atau 4,2 gram emas. 4,2 gram emas ya sekitar 4 juta. 1 ekor kambing berapa sekarang Pak? Sekitar 4 juta juga. Jadi 4M dengan 4.000 kambing. Nah, kalau total 8M, 8 miliar. Kasih kembali. Kata Hasan bilang kepada pembantu, kamu antar juga ini nenek ini ke tempat saudara Husain. Nah, Husain kenal juga dengan nenek ini. Maka dibawa sama pembantunya, dibawa ke tempat Husain. Husain kenal. Oh di nenek ini. Ya dulu jamu kita nih waktu kita kehabisan bekal dan waktu pergi haji nih. Mari nenek. Suruh makan lagi di jamu. Nenek ini bingung. Nenek ini udah bingung. Makan, saya baru makan. Enggak, makan lagi. Kasih makan lagi. Udah selesai makan, ya kan? Dikasih kepada nenek 1000 dinar, 1000 ekor kambing. Nah, kata Husain kepada pembantunya, bawa ini kepada Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far kenal juga kepada nenek ini. Dibawa nenek ini kepada Abdullah bin Ja'far. Waktu ketemu Abdullah bin Ja'far, Masya Allah, ini nenek yang dulu jamu kita. Tenang, kita makan dulu.
Nah, menurut saya udah 2 kali makan, enggak, tetap makan. Ini mesti penghormatan. Saya pernah makan di rumah nenek, sekarang nenek makan di tempat saya. Nenek lagi makan-makan, Abdullah bin Ja'far tanya, itu sepupu saya, Hasan sepupu saya, Husain, berapa kasih kamu hadiah? Nenek itu bilang, Hasan kasih 1000 ekor kambing, 1000 dinar. Husain kasih 1000 ekor kambing, 1000 dinar. Kata Abdullah bin Ja'far, wallahi, kalau saya merasa nggak enak karena takut gitu, dia bilang apalah gitu, saya akan kasih lebih kepada nenek. Tapi karena saya takut dibilang kurang ajar istilahnya kepada keturunan Rasulullah SAW, maka nenek saya kasih 2000 dinar, 2000 ekor kambing. Sebenarnya Abdullah bin Ja'far bisa kasih lebih, cuman takut nggak menghargai cucu Rasulullah SAW. Sahabat Pak, tapi sahabat nggak miskin-miskin. Sekali sedekah berapa? 8M. Abdullah bin Ja'far sedekah berapa? 16M. Sekali satu kepada satu orang. Kita hari ini ngasih duit 500.000, namanya mau disebut di musola. Mulai besok minggu depan minta diulang lagi kan. Ini Pak, sahabat nih keduniaan datang kepada mereka, tapi mereka nggak kesan. Karena memang ini orang-orang yang Allah SWT telah beri nikmat. Asli Allah SWT beri nikmat kepada mereka. Pakaian compang-camping nikmat, makanan satu kali nikmat, nggak susah hidupnya. Istri mahabbah, taat kepada suami, berkhidmat, anak-anak pun begitu. Bagaimana nggak nyaman hidupnya? Kita punya keduniaan di rumah kita, tapi semua jadi masalah. Cuaca jadi masalah. Waduh panas nih, gerah gitu. Dikasih dingin, waduh dingin nih. Semua jadi masalah dalam kehidupan kita. Nggak nyaman terus. Dikasih istri, aduh cerewet nih, bawel nih, begitu. Dikasih anak ini nggak taat nih. Semua di sekeliling kita jadi masalah. Karena nggak dapat hidayah dari Allah SWT. Kalau orang dapat hidayah, walaupun bajunya tambelan, walaupun makannya 1 kali 1 hari, ya kan? Rasulullah SAW bilang, baiti jannati, rumahku adalah istana. Padahal rumahnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ini hadirin yang dimasa. Perkara yang kita minta kepada Allah, utama, hidayah. Lebih penting daripada makan minum, lebih penting daripada segala-galanya, lebih penting daripada udara yang kita hirup, hidayah. Kalau kita ada hidayah, maka Allah SWT beri kepada kita iman. Kalau kita ada iman, kita bisa buat amal-amal agama. Kalau kita nggak ada iman, nggak ada amal agama, repot. Kalau kita ada iman, ada hidayah, ada buat amal, maka masalah. Banyak janji-janji Allah SWT. Janji-janji Allah SWT ini nggak ada dalam harta benda. Janji-janji Allah SWT dalam amal agama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah SWT, Allah SWT akan beri kepada dia jalan keluar dari segala macam permasalahan. Dan Allah SWT akan beri kepada dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Apakah? Takwa. Dari mana datang takwa ini? Hidayah dulu. Kalau nggak ada hidayah, nggak mungkin ada takwa. Mungkin nggak? Ada orang bisa bertakwa kepada Allah nggak ada hidayah? Mungkin. Ada usaha dulu, hidayah dulu diusahakan. Man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan beri kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, nggak ada hubungan dengan harta. Kehidupan baik, dengan apa? Dengan amal, dengan iman. Amal soleh ada, iman ada, Allah SWT kasih kepada kehidupan. Nggak ada janji Allah kalau kita akan senang dengan punya duit 3M di rekening, atau punya mobil Fortuner di garasi, nggak ada sama sekali janji Allah SWT dalam mulutnya. Janji-janji Allah SWT dalam amal agama. Barang siapa berangkat ke masjid, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang jamin, Pak? Kalau kita masuk asuransi aja banyak. Wah, begitu kita celaka, wah Pak ini nggak tercover Pak. Wah ini kalau kecelakaan doang Pak. Wah ini kalau bencana nggak masuk.
Tapi kalau kita pergi ke masjid tadi, dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita karena nggak ada hidayah, nggak mau ke masjid. Disuruh 2,5 jam aja maju mundur. Padahal arahannya sudah ada yang akan membawa kepada kita kepada perkara hidayah. Masing-masing telah beritahu kepada kita. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Belajar kita ini perkara apa? Jadi kita bukan cuma sekedar baca, bukan cuma sekedar kita ucapkan, tapi kita pikirkan juga. Mintanya hidayah, tapi amalnya nggak amal hidayah, repot. Mau kawin, ya Allah kasih saya anak, ya Allah saya mau keturunan. Tapi nggak nikah, kira-kira punya keturunan nggak? Hah? Ya Allah kasih hidayah, kasih hidayah. Ditaksir nggak keluar, kira-kira dapat hidayah kan? Mampet Pak, repot. Nah ini amal kita hari ini seperti itu. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Jangan sampai kita itu tertipu. Ini memang sekarang seperti itu keadaannya. Orang-orang Islam ya tinggal namanya saja, tapi kehidupannya seperti Yahudi dan Nasrani. Memang ditawarkan macam-macam perkara. Ditawarkanlah istilahnya apa sekarang? Pay later, bayar belakangan. Maksudnya beli aja, ambil aja barangnya, ambil aja. Bapak mau apa? Bapak mau ambil. Bapak mau televisi ambil. Bapak mau buka toko bikin. Bayarnya belakangan. Ini cara hidup Yahudi, Pak. Cara hidup Nasrani. Dikekang sedemikian rupa sehingga kita punya hutang, sehingga kita nggak bisa keluar di jalan Allah SWT. Intinya orang-orang yang menawarkan hutang kepada bapak-bapak mau menahan bapak supaya bapak nggak bisa keluar di jalan Allah SWT. Bukan buat siapa-siapa, itu buat pekerja tablik, bukan buat. Begitu kita terperangkap dengan dia, mati sudah kita. Ditaksir susah, Pak. Siapa yang mau bayar ini 4 bulan cicilan mobil? Siapa yang mau bayar cicilan rumah 4 bulan? Nggak bisa sudah. Macam tikus sudah masuk ke perangkap. Makanannya ada, mobilnya ada, cuman waduh, makan juga nggak nafsu, kan itu. Nggak jadi segar juga. Makanannya ada, dalam perangkap itu ada makanannya. Tapi dia sudah kocar-kacir, nggak bisa kemana-mana. Kalau dibiarkan terus mati dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah. Ini hati-hati kita mesti berpikir, ini takaza dari masa ini seharusnya semestinya mau meninggikan derajat kita. Takaza dari masa ini mau meninggikan derajat kita. Bapak-bapak boleh lihat, kita pikirkan lagi kemuliaan yang Allah SWT akan berikan umat ini dengan satu jalan saja. Kalau bapak-bapak mau ambil bagian dalam usaha dakwah. Tapi kalau kita tidak mau ambil bagian dalam usaha dakwah, maka bukan kemuliaan yang datang kepada kita, tapi kehinaan akan datang kepada kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kita ini dimuliakan oleh Allah, dipanggil umat yang terbaik. Karena ada kerja dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, karena ada kerja dakwah. Tapi kalau kita tinggalkan ini usaha dakwah, bukan kemuliaan datang kepada, tapi kehinaan datang kepada kita. Ini diingatkan terus kita sama sih. Kalau kita sungguh-sungguh pegang ini perkara usaha dakwah, kita jadikan jalan hidup kita, ini maksud dan tujuan kita ada di dunia ini untuk bawa ini agama ke pelosok-pelosok dunia. Allah SWT pasti akan memuliakan. Dan Allah SWT telah beri contoh juga. Para sahabat radhiyallahu anhum itu Pak, 124.000 sahabat. Kuburnya di Mekah Madinah berapa Pak? Cuma 10.000. Kemana yang 114.000? Cuma Allah SWT yang tahu. Maksudnya satu sahabat kubur di Cina, sahabat kubur di Turki, sahabat kubur di Jordan, sahabat kubur di Afrika, sahabat kubur di Eropa. Semuanya pertebaran. Padahal kalau kita mau pikir-pikir masa itu masa. Dari Saudi Arabia mau pergi ke Cina, kita bisa bayangkan itu. Kalau kita di pesawat itu
Mau lihat arahnya Saudi dengan Cina, itu bukan jalanan mulus, Pak. Gunung batu, gunung es, hutan lebat. Ini berapa lama tuh Abu Waqqas untuk bisa sampai ke Cina, itu ke Guangzhou, itu berapa lama perjalanannya? Kita hari ini Masya Allah di Tasir kemana? Ke Amerika. Wah, naik pesawatnya 24 jam. Cuman duduk, makan, tidur, bangun, makan lagi, tau-tau nyampe. Ya kan? Coba. Ya. Kita ini kalau di Tasir aja ke Amerika, pesawatnya 24 jam. Memang 24 jam pesawatnya. Tapi 24 jam tuh keringetan aja enggak? Keringetan aja enggak? Duduk naik pesawat, bentar, pesawat take off, pramugari datang, mau makan apa Pak? Kan gitu kan? Ada dua menu nih, kita pilih yang ini makan. Habis makan kenyang, tidur, kan gitu. Bangun, makan lagi, minum lagi. Tahu-tahu 24 nyampe ke Amerika. Nggak ada susahnya sekarang, walaupun tasnya jauh. Sahabat, Masya Allah. Mungkin dari musim panas sampai musim dingin, sampai musim panas lagi, sampai 2 kali musim dingin, baru sampai ke Cina. Perjalanan bertahun-tahun. Dalam perjalanan nggak ada warung, Pak. Kita hari ini kalau jalan kaki dari sini ke kemana mungkin kemana tuh? Di kiri kanan masih banyak Alfamart, Indomart. Capek-capek ngadem, buka ada AC-nya. Padahal cuma minum aqua 1, duduk di situ setengah jam. Lanjut lagi perjalanan. Enak kita. Sahabat itu dengan mujahadah yang besar. Nggak ada sepeda, nggak ada motor, nggak ada pesawat, nggak ada Indomart, nggak ada Alfamart. Bawa bekal sendiri. Dalam riwayat sahabat itu sampai habis bekalnya 1 orang dapat jatah 1 korma saja. Dikenyat, sampai tinggal bijinya aja nggak dibuang. Sayang kalau dibuang nggak ada lagi dalam mulut yang dikunyah. Seperti itu. Sampai nggak ketemu lagi korma habis, makan daun-daun kering, mulutnya sampai terluka di ujung-ujung bibirnya berdarah. Ini sahabat keluar seperti itu. Kita keluar mati kompor, dijamu sana, dijamu sini, masih nggak mau berada keluar bisa dulu. Ini kemudahan datang kepada, dan ini hadirin, kemuliaan datang dengan ini jalan saja. Kalau kita nggak mau ambil bagian dalam kerja dakwah, kehinaan Allah akan datangkan kepada kita. Lihat sudah terbukti. Satu negara diambil sama orang kafir, habis. Suriah, Irak, kita ini orang-orang Islam tinggalkan usaha dakwah. Orang-orang kafir ambil negeri kita. Kita sekarang mau masuk ke Masjidil Aqsa, daftar dulu 2 bulan baru bisa masuk Masjidil Aqsa. Begitu Allah hinakan ini umat. Haji Abdi kemarin baru berangkat mau ke umroh, terus mau masuk Masjidil Aqsa. Saya tanya bagaimana cara prosesnya. Daftar dulu 2 bulan untuk bisa masuk Masjid Aqsa. Masjidnya dikuasai orang Yahudi. Ini kenapa? Ini kehinaan Allah datangkan kepada kita karena kita tinggalkan usaha dakwah. Satu-satunya untuk mengembalikan kemuliaan ini dengan jalan satu, seperti tadi Allah SWT sudah kasih tahu semua jalan. Buat usaha atas hidayah. Selain kita minta hidayah kepada Allah, bagaimana kita pikir hidayah ini bisa tersebar ke seluruh alam. Ini jalannya nggak ada jalan lain. Hadirin yang dimulai, kalau kita ambil ini kerja usaha dakwah sebagai tujuan hidup kita, sebagai jalan hidup kita ini, maka Allah SWT akan beri kepada kita kemuliaan. Begitu kita tinggalkan ini usaha dakwah, maka kehinaan-kehinaan akan datang kepada kita bertubi-tubi. Sudah lihat kita kehinaan di mana-mana terjadi kepada Allah. Tapi begitu lihat, nah Allah SWT, kalau ada orang yang sungguh-sungguh, kan, ambil usaha dakwah, walaupun orangnya biasa-biasa saja, kerjanya cuma jual minyak wangi, 1 botol, 2 botol, 1 hari mungkin kadang 1 minggu cuma laku 2 botol. Tapi Masya Allah, sebentar sudah tak kaza lagi. Berangkat ke negeri jauh. Bulan tahun depan lagi udah jalan kaki lagi ke Papua. Tahun depan lagi sudah berangkat lagi masuk ke India. Ini kemuliaan. Allah SWT yang berangkatkan, Allah SWT yang bereskan. Kita sibuk perkara-perkara dunia kita perbaiki, keluar, baru jalan kaki dalam halak lagi nggak terbentuk juga. Ini kemuliaan akan datang kalau kita pegang benar-benar sungguh-sungguh ini kerja. Siap semuanya sahabat? Maka daftarkan diri kita. Tahun ini adalah tahun istimewa. Tahun ini tahun istimewa. Jadi yang biasanya kita keluar
4 bulan, maka kita tambah 4 bulan plus 40 hari. Yang biasa keluar 40 hari, sekarang 40 hari plus 4 bulan. Bapak-bapak boleh pilih 40 hari sebelum istimewa, 4 bulan sewaktu istimewa, atau 4 bulan sebelum istimewa, 40 hari waktu istimewa. Siapa kira-kira daftar sekarang, misalnya? Masya Allah. Boleh daftar. Sekarang kita amal tasbih, Masya Allah. Kita sudah dengarkan bayan. Mohon Pak, jalan tengah kita buka insya Allah untuk saudara-saudara kita yang akan niat dan akan berangkat di jalan Allah SWT. Sekarang Pak.